Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Sri Nuranggraini dengan NPM 1022113. Saya dari kelas C3 dengan jurusan S1 Akuntansi. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi evaluasi tengah semester saya dengan mata kuliah Manajemen Keuangan atau MENKE. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rasio. Ada analisis rasio dan macam-macamnya. Ini saya akan menjelaskan tentang rasio terlebih dahulu. Apa sih itu rasio? Rasio merupakan rumus membandingkan satu akun dengan akun lainnya untuk mendapatkan sebuah nilai di mana nilai tersebut dapat menggambarkan suatu hal. Jadi, maksud rasio di sini yaitu dapat membandingkan antara akun yang satu dengan akun yang lainnya. Yang selanjutnya ada analisis rasio. Yang selanjutnya ada analisis rasio laporan keuangan. Analisis rasio keuangan adalah suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data. Analisis rasio ada berbagai macam. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah memberikan gambaran kemampuan perusahaan untuk membayar jatuh tempo dalam 1 tahun. Rasio likuiditas dibagi menjadi dua. Yang pertama ada rasio lancar. Rasio lancar, rumus rasio lancar yaitu aset lancar dibagi liabilitas lancar rata-rata industrinya 4,3x. Contohnya, suatu perusahaan memiliki aset lancarnya 10 juta dan liabilitas lancarnya yaitu 5 juta. Hitunglah rasio lancarnya. Maka di sini rasio lancarnya sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Jadi rasio lancar 10 juta dibagi 5 juta sama dengan 2x. Dan yang selanjutnya ada rasio cepat. Rumus rasio cepat yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas lancar. Rata-rata industrinya yaitu 2,2x. Contohnya, perusahaan Maju Jaya memiliki aset lancar sebesar 20 juta rupiah, persediaannya 2 juta rupiah, dan utangnya yaitu 6 juta. Maka hitunglah rasio cepatnya. Maka di sini kita tulis rumus dulu ya, yaitu rasio cepat sama dengan aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas lancar. Rasio cepat sama dengan 20 juta dikurangi 2 juta dibagi 6 juta sama dengan 3,0x. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai rasio manajemen aset. Rasio manajemen aset adalah rasio ini memberikan gambaran terkait seberapa efisiennya perusahaan dalam menggunakan asetnya. Di sini ada berbagai macam rasio lagi, cuma saya ambilnya satu, yaitu rasio perputaran persediaan. Rumusnya rasio perputaran persediaan penjualan dibagi persediaan. Rata-rata industrinya 10,9x. Contohnya, pada perusahaan PTX memiliki penjualan sebesar Rp480.000 dan persediaannya adalah Rp55.000. Maka hitunglah perputaran sedianya. Maka di sini kita tulis lagi rumus perputaran persediaannya yaitu penjualan dibagi persediaan. Rp480.000 yaitu penjualan dibagi Rp55.000 yaitu persediaan sama dengan 8,73x. Materi yang ketiga ada rasio manajemen utang. Rasio manajemen utang adalah memberikan gambaran terkait cara perusahaan mendanai asetnya serta kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utang jangka panjang. Rumusnya, rumus rasio utang yaitu total utang dibagi total aset. Contohnya, bankir menemukan bahwa Dave memiliki total aset 100.000 dan total kewajiban sebesar 25.000. Berapa rasio hutang Dave adalah? Maka di sini kita tulis dulu rumusnya, rasio hutang sama dengan total hutang dibagi total aset.
25.000 dibagi 100.000, total aset sama dengan 0,25x. Di sini ada materi selanjutnya atau materi keempat dari analisis rasio laporan keuangan, yaitu ada rasio probitabilitas. Rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan terkait penjualan, aset dan ekuitas berdasarkan pengukuran tertentu. Nah, rasio profitabilitas ini ada berbagai macam lagi rasio, tapi saya cuma ngambil dua. Yang pertama ada gross profit margin atau GPM, adalah rasio profitabilitas untuk menilai persentase nilai laba kotor terhadap pendapatannya yang dihasilkan dari penjual. Dengan rumus laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh. Contohnya yaitu laba kotor perusahaan A sebesar 50 juta dan total pendapatannya yaitu sebesar 57 juta. Maka GPM perusahaan A adalah, di sini saya menulis dulu rumusnya supaya tidak lupa ya. Maka perusahaan A GPM-nya yaitu laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%, yaitu 50 juta untuk laba kotor dibagi 57 juta untuk total pendapatan dikali 100%, dan hasilnya yaitu sebesar 87%. Materi yang selanjutnya masih dari rasio profitabilitas yang kedua, yaitu ada return on asset ratio atau ROA. ROA adalah rasio yang memaparkan hasil atau return atas aktiva yang dimanfaatkan oleh perusahaan. Rumus ROA di sini yaitu laba bersih dibagi total aset. Di sini saya sudah mempunyai contohnya. Ada laba bersih perusahaan C sebesar 200 juta dan total asetnya sebesar 40 juta. Maka ROA perusahaannya adalah, ROA kan 200 juta itu laba bersih. 200 juta dibagi 40 juta. 40 jutanya itu adalah total aset. 200 juta dibagi 40 juta yaitu sama dengan 5%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai rasio dan berbagai macam contohnya rasio dan jenis rasio. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.